Nah, ini sekilas produk dan service, mungkin sudah paham ya, karena tidak asing lagi bantuan produk-produk perbankan. Kita ada funding, ada lending, ada e-banking atau digital, ada payment system, ada VA, billing system, billers, kemudian ada forex atau remittance. Next. Nah, ini lending produk ya. Jadi mungkin banyak yang masih belum tahu, masih penasaran apakah produk-produk apakah yang ada di perbankan saat ini. Lanjut. Nah, jadi secara umum industri itu dibagi untuk modal kerja dan kredit investasi. Ya, jadi kalau misalnya para pelaku UMKM membutuhkan tambahan modal, kami dari para pengusaha siap untuk membantu. Ya, tambahan modal kerja, tambahan uang investasi. Ya, apa sih kredit modal kerja itu? Ya, pinjaman untuk memenuhi atau menambahi kebutuhan modal kerja. Ya, jadi contohnya kalau saya berproduksi di sini untuk melakukan ekspansi butuh tambahan modal. Nah, itu bisa mengajukan ke bank, ya. Ke bank manapun, ya. Bank manapun, karena produknya secara umum setiap perbankan sama. Cuma yang membedakan adalah biasanya kecepatan dan fleksibilitas. Kemudian apa itu kredit investasi? Nah, ini investasi bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau membeli, misalnya membeli tempat usaha, membeli kios, membeli ruko, membeli mesin, beli kendaraan untuk usaha, itu bisa mengajukan kredit investasi. Oke, lanjut. Kemudian ada jenis kredit modal kerja itu ada yang namanya pinjaman rekening koran dan ada yang revolving loan. Ya. Kemudian ada kredit investasi itu sifatnya cicilan. Bedanya apa? Kalau yang sebelah kiri, yang revolving loan dan pinjaman rekening koran, itu kita hanya membayar bunganya saja atas pokok yang dipakai. Misalnya kita dapat plafon berapa nih kira-kira? 100 cukup? Cukup sekali. Ya, misalnya 100 ya. Modal kerjanya kita mau pakai buat usaha, bisa baru kepake mau bayar beli bahan baku baru kepake 10 juta. Nah, itu yang dihitungnya jasanya kepada bank adalah bukan 100 juta, tapi dari 10 juta. Ya, jadi itu sama yang revolver juga sama. Cuman kalau buat UMKM sih biasanya kita di PRK atau di fixed loan ya. Fixed loan itu merupakan jenis fasilitas yang dicicil. Misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun. Ya, jadi yang lama-lama itu kadang-kadang gini, Pak, kita pengen lama-lama biar angsurannya ringan. Itu ada benarnya juga. Ya, cuman biasanya Pak melihat dari sisi cash flow, yaitu dari pendapatan. Artinya begini, kalau misalnya ibu ngaji 10 tahun, ya kalau 10 tahun, tapi bank menghitungi 5 tahun ya. Itu dengan bukan tanpa alasan. Artinya apa? Kalau bisa dikasih 5 tahun, buat apa kita 10 tahun? Artinya kemampuan mencicil debitur itu adalah mampu kok 5 tahun. Ya. Jadi jangan lama-lama seperti itu ya. Oke, lanjut. Next. Nah, ini ada lagi kredit konsumer ya, istilah saja. Misalnya kalau mau beli KPR, bagi konsumer itu KPR atau pembelian tempat usaha. KPR konsumer mau beli rumah atau apartemen. Di sini belum ada ya. Jadi kalau mau beli rumah, misalnya rumah tinggal itu boleh kredit konsumer. Itu. Next. Nah, ini produk yang SME. SME itu dalam bahasa Indonesia disebut UMKM ya. Produknya apa sih? Boleh selanjutnya. Nah, untuk Atanggahan, untuk kelas UMKM atau SME, kita hanya 2 produk saja. Satu kredit SME, yang satu lagi kerjaan. Jadi serupa juga sama. Ya.
langsung milik. Jenisnya adalah produktif. Produktif itu apa? Untuk usaha. Ya, jadi tidak boleh buat konsumtif. Ya, jadi kalau bisa kita beli usaha, nggak boleh buat beli TV baru, buat beli kulkas ya. Tapi kalau kulkasnya buat usaha boleh. Ya, freezer gitu ya. Oke. Kemudian tujuannya adalah modal kerja dan atau investasi, kerja aman sama modal kerja dan investasi. Jenis debitnya boleh perorangan, boleh badan hukum, boleh perusahaan. Yang kerja aman juga sama. Di sini sudah berbadan hukum, CV misalnya, belum ya, masih perorangan, tapi sama aja. Ya. Kemudian plafonnya, nah ini menarik. Kalau buat UMKM, kita plafonnya minimal 500 juta sampai 20 miliar. Banyak kan? Gak apa-apa. Tapi kan harus punya cita-cita untuk menghasilkan usaha. Minimal, ya kita kan nggak tahu bu, kan doanya. Oh ya, doa orang bank adalah doa yang terbaik. Kenapa saya bilang begitu? Ya. Satu, kita nggak pernah menyusahkan nasabah buat susah. Ya, kalau nasabah susah, nanti uangnya naik dari bank. Kemudian nanti usahanya macet. Ya. Kemudian kita selalu doakan nasabah kita untuk selalu maju. Ya, terbaik lah. Karena nanti uang juga akan masuk ke bank juga. Itu nggak terbaik. Kemudian tenornya, oh ya, yang kerja aman itu mulai 100 juta sampai 50 juta. Kemudian jangka waktunya 12 bulan sampai 60 bulan. Kemudian yang kerja aman maksimal 24 bulan. Oke, jaminan nggak Pak? Ya. Kemudian pengalaman kerja, nah pengalaman kerja itu minimal 2 tahun. Kenapa sih 2 tahun? Ya, pengalaman usahanya 2 tahun. Karena apa? Kita itu harus melihat track record sejarah usahanya, bagaimana, apakah perkembangannya selalu naik, ya seperti itu. Jadi memang idealnya seperti itu. Kemudian legalitas. Nah ini legalitasnya kadang-kadang jadi banyak jadi sorotan ya. Pertama, NPWP sudah wajib dipadatkan. Ada yang paham nggak maksudnya? NPWP wajib dipadatkan. Ya, kan sekarang peraturan pemerintah NPWP, NIK itu sama dengan NPWP ya. Sudah semua ibu-ibu ya? Belum? Nah, harus sekarang. Kalau belum gimana? Pengalaman saya 2 tahun. Legalitas NIB wajib. Nah, NIB ini wajib. Nomor itu berusaha. Kalau zaman dulu namanya SIUP TDP, ya. Udah punya semua kan? Ya. Gampang ngurusnya sekarang ya. Pelayanannya alhamdulillah. Kemudian kerja aman juga sama. NPWP wajib sudah dipadatkan, tapi dia NIB tidak wajib. NIB tidak wajib. Diganti apa? Diganti dengan surat keterangan usaha. Dari mana? Ya. Nah, itu juga yang isu nih, jaminan. Nah, jaminannya boleh SHM, boleh SHGB, SHNRS, itu apartemennya, boleh BPKB, terus invoice. Yang kerjaan sama. Ya. Invoice itu tagihan atau stok barang. Ya, tagihan. Kemudian skema pencairan di mana sih? Sama nih antara SME dan kerja aman, yaitu pokok pinjaman dikurangi biaya bank. Selama ini kan yang menjadi masalah itu adalah kalau kita mau akad, kita harus menyediakan provisi dulu ya, administrasi, setuju kan? Gitu ya. Nah kalau ini enggak, biaya tersebut yang harus biasa dibayar bukan bisa diambil dari pokok pinjaman yang cair. Skema pembayaran 3 bulanan setiap bulan kita akan tanggal 5, pada tanggal 5 akan tanggal 15, asuransi utamanya juga 15. Kemudian biaya administrasi dan provisi untuk SME, biaya provisinya 1% dengan biaya administrasi minimal 500.
Untuk yang lebih aman, ini lebih murah. Provisinya 0,25%, dianisasi minimal 100 ribu. Ya. Oke. Kayaknya waktunya sudah habis. Mungkin masuk ke next tahap selanjutnya ya. Silakan. Saya kembalikan.